Hai guys, saya Mandi. Ngomong-ngomong tentang menguapi wajah, dulu aku cukup sering ngelakuin ini sih, terutama saat-saat SMA tuh. Ya sebelum kuliah lah. Sebenarnya ini berawal dari karena aku mengalami alergi sih. Aku mengalami alergi suhu dingin terutama. Bukan terutama sih, maksudnya memang suhu dingin gitu. Aku mempunyai alergi suhu dingin, dan alergi aku ini muncul sebenarnya itu mulai dari SD. Kelas 6 SD lebih tepatnya. Waktu itu baru pulang dari rumah guru gitu, ambil ijazah kalau nggak salah. Waktu itu hujan lebat tuh, aku bersepeda dari rumah guru itu pulang ke rumah, itu sambil hujan lebat kayak gitu. Lalu sampai di rumah aku mengalami gatal-gatal hebat gitu, sampai tumbuh biduran gitu di seluruh tubuh aku. Dan mulai saat itu setiap suhu dingin, terutama di pagi hari tuh, kan setiap sekolah mandi di pagi hari ya, itu kan dingin banget tuh. Mulai dari situ aku sering mengalami gatal-gatal pada saat aku terkena sesuatu yang dingin, baik itu cuaca dingin, udara dingin, maupun air dingin. Nah, singkat cerita, saat SMA aku nonton nih Harry Potter gitu, dan salah satu partnya itu ada adegan di mana salah satu pemain yang ada di Harry Potter itu menggunakan uap air panas gitu guys. Pada saat dia pilek, dia menggunakan uap air panas untuk ya mungkin tujuannya untuk ngilangin pileknya. Dan aku pun mencoba hal tersebut. Korban film banget ya. Entah itu benar atau enggak, pada saat itu juga aku nggak cari faktanya tuh. Karena memang pada saat itu kan, pada saat zamannya SMA aku dulu, itu memang internet juga nggak semudah sekarang gitu ya. Jadi cari informasinya juga agak sulit gitu. Dan waktu itu juga, aku juga belum terlalu mengenal teori-teori medis kayak gitu. Wong masih SMA kan, belum kuliah. Wajar dong. Dan beberapa hari lalu aku mencari nih, apa sih manfaat menguapi wajah dengan air panas? Apakah bisa menghilangkan pilek? Apakah ada manfaat-manfaat yang lain gitu? Nah, makanya tujuan dari video ini aku akan ngebahas apa aja manfaat dari menguapi wajah dengan air panas. Let's start it. Manfaat pertama dari menguapi wajah dengan menggunakan air panas itu bisa membersihkan pori-pori, terutama pori-pori pada wajah kita nih. Uap air panas yang diarahkan ke wajah itu bisa membuka pori-pori sehingga kotoran-kotoran yang menyumbat pori-pori itu bisa terlepas. Membuka pori-pori itu sama dengan melembutkan komedo. Jadi secara tidak langsung komedo kita pun itu bakalan mudah terangkat apabila pori-porinya itu terbuka. Selain itu, tidak hanya kotoran nih, tapi juga sel-sel kulit mati juga bisa terlepas dari kulit kita. Dengan begitu, kecil kemungkinan kotoran tersumbat di pori-pori. Jadi, kalian bisa jauh nih dari penyebab jerawat. Nah, bagi kalian yang mempunyai masalah jerawat, kalian bisa mencoba menguapi wajah dengan menggunakan air panas di rumah secara rutin. Manfaat lain dari menguapi wajah dengan menggunakan air panas itu juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, terutama sirkulasi darah yang ada di wajah nih. Kombinasi uap yang dihasilkan air panas dan juga keringat yang keluar dari wajah itu bisa melebarkan pembuluh darah sehingga bisa meningkatkan sirkulasi darah terutama di wajah. Peningkatan sirkulasi darah yang ada di wajah itu akan membuat aliran darah yang ada di wajah itu menjadi lancar. Alhasil, nutrisi pun itu akan mudah didapat oleh kulit wajah. Tidak hanya nutrisi, tapi juga oksigen yang diangkut oleh darah itu bisa didistribusikan dengan baik pada wajah. Dengan begitu, wajah juga pasti akan lebih sehat, dan yang terpenting nih, wajah juga akan lebih tampak bercahaya. Next, manfaat lainnya dari menguapi wajah dengan air panas itu juga bisa mengeluarkan minyak yang terperangkap di pori-pori wajah. Nah, sebenarnya di wajah kita, di setiap pori-pori wajah itu sebenarnya ada kelenjar minyak. Namanya kelenjar sebasea. Nah, fungsi dari kelenjar ini itu untuk memproduksi minyak alami yang dimana tujuannya untuk melumasi wajah agar tetap lembut dan juga lembab. Jadi sebenarnya minyak wajah itu memang ada fungsinya guys. Walaupun minyak alami ini sebenarnya baik bagi kesehatan kulit wajah kita, tapi ketika minyak wajah ini diproduksi secara berlebihan, biasanya akan mengalami masalah-masalah terutama di daerah wajah nih. Misalnya kotoran-kotoran akan mudah nempel di wajah kita ataupun produksi minyak yang terperangkap di bawah pori-pori yang nantinya akan membuat tempat bersarangnya bakteri di daerah tersebut, dan hasil akhirnya nih bisa menyebabkan jerawat dan juga komedo. Maka dari itu, menguapi wajah itu merupakan salah satu alternatif untuk mengeluarkan minyak-minyak yang terperangkap di pori-pori, terutama di wajah.
Oke, next, manfaat lain dari menguapi wajah dengan air panas itu bisa menghidrasi kulit kita, terutama kulit wajah nih. Uap air yang dihasilkan air panas ini akan lebih gampang nih meresap ke dalam kulit dan akan menghidrasi kulit. Alhasil, wajah akan jauh nih dari yang namanya kulit kering. Next, dan juga yang terakhir, manfaat dari menguapi wajah dengan air panas itu juga bisa meningkatkan produksi kolagen dan juga elastin. By the way, kolagen dan juga elastin itu digunakan tubuh, terutama wajah kita, itu untuk mengencangkan kulit nih. Jadi bisa mengencangkan kulit wajah kita nih. Nah, pada saat menguapi wajah, itu kan bisa meningkatkan sirkulasi darah. Dan secara otomatis juga bisa meningkatkan produksi elastin dan juga kolagen. Maka dari itu, dengan peningkatan produksi elastin dan juga kolagen ini, wajah pun akan lebih kencang dan tampak lebih muda. Kolagen itu merupakan salah satu protein pendukung utama kulit untuk menjaga struktur dan juga kekuatan kulit. Sementara elastin itu merupakan salah satu jenis protein yang mampu membentangkan kulit wajah khususnya ke struktur aslinya. Ya, kasarnya itu kalau kolagen itu menjaga struktur dan juga kekuatan kulit, sedangkan elastin itu untuk menjaga kekenyalan kulit. Jadi bisa lebih kenyal, bisa lebih kencang gitu. Selain itu, menguapi wajah juga sebenarnya mempunyai manfaat lain sih. Seperti misalnya bisa membuat kita lebih rileks, bisa lebih santai. Dan biasanya reaksi ini itu bisa didapatin dengan maksimal apabila kita menambahkan rempah-rempah nih, ataupun minyak esensial ke dalam air panas tersebut. Jadi kasarnya itu rempah-rempah ataupun minyak esensial ini akan menyatu di dalam air panas dan akan menghasilkan uap dengan kandungan rempah-rempahnya, dimana diharapkan ini juga bisa membuat kita lebih santai, lebih rileks. Dengan begitu, kulit wajah juga akan lebih sehat. Dan sebenarnya menguapi wajah ini juga memiliki resiko dan juga efek sampingnya apabila kalian salah dalam mengaplikasikannya nih. Ya, meski terbilang aman, sebenarnya uap yang terlalu panas ataupun jarak wajah dengan air panas mungkin terlalu dekat, itu bisa membuat kulit wajah kalian itu terbakar. Ya, mungkin aja kan ada orang yang terlalu excited setelah nonton video ini langsung mengambil air mendidih dan langsung diaplikasikan ke wajahnya. Itu gila sih, ya pasti kebakar kan? Nah, oleh karena itu, sebelum diaplikasikan ke wajah, kalian harus pastiin dulu nih, airnya itu bisa ditolerir oleh kulit wajah kalian. Oleh karena itu, sebelum diaplikasikan ke wajah, kalian pastiin dulu nih, uap yang dihasilkan air panas ini bisa ditolerir oleh kulit wajah kalian. Tipsnya, cara merasakan uap yang dihasilkan air panas, kalian bisa menggunakan kulit punggung tangan kalian, jangan telapak tangan, karena kulit punggung tangan ini itu lebih tipis dibandingkan kulit telapak tangan. Jadi, untuk merasakan uap panas ini akan lebih efektif apabila kalian menggunakan kulit punggung tangan. Dan setelah itu, apabila uap yang dihasilkan air panas ini sudah bisa ditolerir nih oleh kulit kalian, kalian baru tuh aplikasikan ke wajah kalian. By the way, sebenarnya nggak semua jenis kulit itu aman nih untuk mengaplikasikan uap panas ini. Ada beberapa keadaan kulit tertentu untuk tidak mengaplikasikan uap panas ini ke wajah mereka. Misalnya pada penderita rosea, di mana penderitanya itu mengalami kemerahan pada kulit wajahnya akibat pelebaran pembuluh darah. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan, menguapi wajah itu bisa membuat pelebaran pada pembuluh darah. Nah, ditakutkan apabila penderita rosea menggunakan uap panas ini, itu akan membuat pembuluh darahnya itu makin melebar. Alhasil, wajahnya itu makin memerah tuh, makin parah tuh merahnya, makin parah tuh jadinya. Makanya tidak disarankan untuk penderita rosea. Dan gak hanya rosea sih, ada beberapa penyakit kulit juga, penyakit kulit yang lainnya, untuk tidak mengaplikasikan uap panas ini ke wajah mereka. Seperti misalnya eksim, yaitu kulit kering. Alasannya sama seperti yang rosea tadi, yaitu ditakutkan akan memperparah keadaan eksim yang dideritanya gitu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. Aku harap juga bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka. Cuekin aja jika kalian gak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye.